Baik, Mama tadi melanjutkan pembicaraan atau pembincangan kita mengenai upaya perlindungan dan juga pemberdayaan pasca kerusuhan di Papua, khususnya terhadap anak-anak dan juga kaum perempuan. Seperti apa, Mama? Jadi apapun konflik yang terjadi dimanapun, khusus di tanah Papua, pasti yang mengalami dan merasa menjadi korban adalah perempuan dan anak. Dan saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman saya di Dewan Adat dan juga koordinasi dengan beberapa stakeholder di sana untuk mengetahui perkembangan. Ternyata masih banyak kaum perempuan yang merasa takut, termasuk anak-anak, dan anak-anak juga tidak diizinkan oleh orang tua untuk bisa bersekolah. Dan kelihatannya semakin hari semakin membaik. Ada sekolah-sekolah yang sudah mengizinkan murid-muridnya untuk kembali beraktivitas. Dan orang tua juga sudah banyak, ibu-ibu, mama-mama yang sudah mulai melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Baik, jadi sejauh ini konflik memang sudah berhasil diredam dan juga teman-teman di Papua pun sudah bisa beraktivitas dengan normal lagi. Kalau pandangan Mama sendiri mengenai konflik yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu, seperti apa, Mama? Saya mengatakan pernah ditanyakan oleh beberapa media kepada saya melihat itu bahwa ada hal yang besar di balik itu semua yang harus diselesaikan, dan saya sangat mengharapkan ada dialog antara presiden dengan masyarakat di tanah Papua. Untuk memilah-milah, melihat kira-kira persoalan apa, untuk mencari benang merah sebenarnya apa, sehingga Pak Presiden bisa lebih fokus untuk membangun Papua bila mana udah tahu persoalan yang ada. Baik, jadi memang harus mengkotak-kotakan masalah mana yang memang prioritas dan juga memang harus disingkirkan lah, kurang lebih gitu, Mama ya. Nah, ini juga ada beberapa isu yang kurang menarik, Mama. Lebih tepatnya ada beberapa kaum separatis yang memang ingin melakukan referendum. Nah, pandangan Mama seperti jadi apa? Tadi saya katakan itu yang menjadi perhatian saya, maksudnya salah satu pertanyaan besar yang pernah saya sampaikan juga kepada media-media tersebut, bahwa kita perlu menjawab apakah, ini pertanyaan kunci nih, apakah masyarakat Papua sudah merasa bahwa mereka betul-betul bagian dari negara Republik Indonesia. Itu perlu dijawab, perlu ada kajian, dan melalui dialog yang tadi saya katakan bisa jelas di situ benang merahnya seperti apa, termasuk separatis ini. Dan sejauh ini dialog juga sudah dilakukan oleh pemerintah dan hasilnya pun ke arah positif pasti, Mama ya. Lalu kita juga kembali ke pertanyaan tadi sebelum jeda, ada beberapa ataupun ada 3 prioritas utama Mama ya dalam Kementerian PPA ini. Nah, salah satunya adalah mengurangi kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Nah, ini program apa yang memang sudah dijalankan sejauh ini? Kita banyak program salah satunya programnya dari Bu Leni itu ya, program Kabupaten Kota Layak Anak, di mana ada 24 indikator. Di situ terlihat bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan indikator-indikator ini. Salah satu stop pernikahan usia anak, termasuk hak sipil anak, setiap anak harus mempunyai akte kelahiran, dan juga ruang-ruang alternatif yang bisa dipakai, ruang bermain ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan lain-lain cukup banyak. Termasuk itu dari program-program Kabupaten Kota Layak Anak. Dan kami muncul juga untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada termasuk Puspagaya, Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana ada kekerasan terhadap anak atau ada persoalan dalam keluarga bisa dibicarakan di dalam Puspaga ini. Termasuk perlindungan terpadu berbasis masyarakat, di mana apapun kegiatan ataupun persoalan yang dihadapi oleh anak-anak menjadi korban bisa diselesaikan berbasis masyarakat sebelum dilanjutkan ke ranah hukum. Dan juga banyak program-program lain, seperti salah satunya bantuan industri rumahan kepada ibu-ibu untuk mengakhiri tadi kesenjangan ekonomi melalui home industry, mengenai industri rumahan. Itu kita perhatikan ibu-ibu yang masih rentan, yang adalah korban daripada kekerasan, para janda, para lansia,
itu menjadi perhatian kita. Jadi masih banyak kalau saya Banyak sekali jelaskan. program Banyak yang sekali, ya. dilaksanakan gitu, dan memang dari semua program nantinya akan relate dengan ataupun berhubungan dengan 3 prioritas utama tadi ya. Termasuk yang yang untuk mengakhiri tindak pidana perdagangan orang, kita mendekati para pimpinan di daerah yang kantung-kantung TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, untuk melakukan edukasi kepada mereka. Kita bangun community watch di daerah-daerah tersebut sampai di desa-desa. Kita mendampingi para kepala-kepala desa juga untuk bisa memberikan pemahaman untuk melindungi perempuan atau anak-anak perempuan kita yang masih muda-muda agar tidak terbawa iming-iming bujukan daripada calo-calo untuk bekerja di luar negeri. Dan Mama juga tidak bisa kita sanksikan bahwa pekerja ataupun anak-anak pekerja di bawah umur juga masih banyak di Indonesia khususnya. Nah, ini untuk mengurangi angka-angka tersebut, salah satunya adalah tadi dikaryakan dalam bentuk misalkan kegiatan sosial. Nah, ini hal-hal apa saja memang perlu kita edukatif atau kita perlu edukasi ke anak-anak bahwa anak-anak memang tugasnya harus belajar dan tidak bekerja. Iya, jadi kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tugas ini bukan tugas pemerintah saja. Masyarakat juga membantu kami, mendukung kami, termasuk lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, untuk bisa membantu kami. Dan kami juga membentuk forum anak di seluruh Indonesia. Forum anaknya itu lumayan di seluruh 34 provinsi ini ada forum anak yang melakukan 2P, pelopor dan pelapor. Jadi kalau pelopor, mereka sebagai agent of change membantu kami untuk mendekati anak-anak yang lain supaya mereka bisa artinya anak-anak lain juga bisa sadar bahwa mereka punya hak-hak tumbuh kembang, termasuk perlindungan khusus harus diperhatikan. Termasuk mereka sebagai pelapor yang melaporkan apapun yang terjadi terhadap anak-anak kita, itu harus dilaporkan baik ke kementerian kami ataupun ke kepolisian ataupun melaporkan kepada orang tua mereka untuk kita sama-sama melindungi anak-anak. Jadi banyak, kita udah gandeng lembaga masyarakat, organisasi perempuan, termasuk dewan adat, tokoh agama untuk membantu kami menjalankan tugas ini bersama-sama. Jadi banyak sekali perpanjangan tangan di daerah-daerah kurang lebih banyak gitu, Mama ya. Termasuk kami dengan kepala-kepala dinas kami yang ada di daerah-daerah di 34 provinsi, mereka juga melakukan tugas-tugas yang sama dengan kami. Dan semuanya beriringan, Mama ya. Perpanjangan tangan kami adalah di kepala-kepala dinas ini. Baik. Tadi Mama di awal juga sempat menyinggung sedikit mengenai rokok, Mama. Nah, ini yang seperti kita ketahui juga banyak sekali sponsor-sponsor rokok yang memang tidak diperbolehkan dalam agenda olahraga anak. Nah, ini pandangannya seperti apa? Iya, saya mengatakan juga di beberapa media bahwa apapun bentuk yang digunakan sponsor untuk memperalat anak-anak, itu sudah pelanggaran hak anak. Dan mereka tidak boleh lakukan itu. Dan apapun yang mereka lakukan, mereka harus bertanggung jawab. Karena undang-undang sudah ada, undang-undang positif sudah ada, undang-undang perlindungan anak sudah ada, undang-undang juga dari Kementerian Kesehatan juga sudah ada. Dan mereka harus berhadapan dengan hukum bila mana mereka melanggar. Jadi sanksinya dan peraturannya sudah sangat tegas di sini, Mama ya. Baik, terima kasih banyak Mama Yo sudah bergabung bersama kami dalam program Tanggung kita. Dan pemirsa, akhir kata saya Reva Fardani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mama, makasih banyak. Terima kasih.